Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita mulai renungan pagi kita. Topik renungan kita hari ini adalah Pergumulan dan Kemenangan, ditulis oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Jimmy tidak membiarkan gejolak sosial, ancaman bahaya, dan ketidaknyamanan menghalanginya pergi ke salah satu negara paling miskin di dunia untuk membantu pelayanan pasutri di sana. Pesan-pesan singkat yang diterima tim pelayanan kami secara teratur mengungkapkan beragam tantangan yang dihadapinya. Oke, teman-teman, mohon doakan kami. Kami baru menempuh 16 km dalam 2 jam terakhir, tetapi mesin mobil sudah belasan kali kepanasan. Gara-gara kendala transportasi itu, ia baru sampai di tujuannya persis menjelang tengah malam untuk berkhotbah kepada orang-orang yang sudah menantinya selama 5 jam. Kemudian kami menerima sebuah pesan lagi dengan nada berbeda. Sungguh persekutuan yang sangat ajaib dan indah. Sekitar selusin orang maju untuk didoakan. Malam yang benar-benar luar biasa. Melayani Allah dengan setia dapat membawa tantangan tersendiri. Para pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani 11 tentu setuju. Didorong oleh iman kepada Allah,
Pria dan wanita biasa itu menghadapi berbagai keadaan yang tidak nyaman dan situasi yang tak terduga. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Iman mereka telah mendorong mereka untuk rela mengambil risiko dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Hidup beriman mungkin tidak membawa kita ke tempat-tempat jauh yang berisiko, tetapi bisa jadi kita dituntun untuk melayani seseorang di seberang jalan, atau mendampingi seseorang di suatu ruang makan atau ruang rapat. Apakah itu berisiko? Bisa jadi. Namun, dalam pertolongan Allah, berkat yang kita terima, baik pada saat itu juga atau di kemudian hari, akan sepadan dengan risiko tersebut. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat mengambil risiko dan mengikut Yesus, meski itu mungkin terasa tidak nyaman. Apa yang selama ini membuat Anda tidak berani keluar dari zona nyaman? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Ibrani dimulai dengan memperkenalkan Yesus sebagai pewahyuan Allah yang seutuhnya dan terakhir. Di bawah perjanjian yang lama, Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi di waktu dan dengan berbagai cara. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Setelah itu kita membaca pernyataan luar biasa mengenai keunggulan Kristus. Sang Anak adalah pencipta, penopang, dan yang berhak menerima segala yang ada. Dia sepenuhnya ilahi, suatu cahaya, atau pancaran dari keagungan Allah yang gilang gemilang. Gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Setelah menuntaskan keselamatan kita, Dia menduduki tempat paling tinggi di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 10 ayat 38-39 berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup." Tiburtius, Valerianus, dan Maximus dikenal sebagai pahlawan iman Kristen yang dibunuh oleh penguasa Romawi di kota Roma. Jenazah mereka dikuburkan di Katakombe Praetaktatus, Roma. Tiburtius adalah adik kandung Valerianus. Kisah tentang keanggotaan mereka dalam gereja hingga menjadi martir dihubungkan dengan Sata Cecilia. Cecilia adalah tunangan Valerianus, pemuda yang belum menganut agama Kristen. Ketika hari pernikahan mereka tiba, Cecilia dengan tulus membisikkan kepada Valerianus, calon suaminya, agar membatalkan saja pernikahan mereka karena ia telah menjanjikan kemurnian dirinya kepada Tuhan. Valerianus yang tulus hati itu mengindahkan permohonan Cecilia, calon istrinya. Ia tidak marah, malah sebaliknya meminta Cecilia agar mengajari dia iman Kristen dan mengusahakan pembaptisannya. Demikian pula Tiburtius adik Valerianus. Setelah menjadi Kristen, kedua kakak beradik ini dengan giat menyebarkan iman Kristen dan rajin menguburkan jenazah para martir yang dibunuh. Melihat itu, penguasa Romawi menangkap dan menyiksa mereka. Pada peristiwa itu, Maximus, seorang tentara Romawi yang turut dalam penyiksaan atas diri Tiburtius dan Valerianus, terharu dan kagum akan ketahanan dan ketabahan hati kedua bersaudara itu. Lalu ia pun dengan berani mengaku dirinya sebagai seorang murid Kristus. Akibatnya ia pun disiksa dan dibunuh bersama Tiburtius dan Valerianus.
Tidak ada seorang pun yang mewajibkan Tiburtius, Valerianus, dan Maximus untuk tetap mempertahankan imannya di tengah ancaman penyiksaan bahkan pembunuhan orang percaya saat itu. Itu hanyalah urusan iman mereka dengan Tuhan. Mudah sekali sebenarnya bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan menyembunyikan iman mereka sementara waktu. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang mau menyerah dengan imannya. Sebaliknya, mereka tidak mengizinkan kenyataan yang ada saat itu mengalahkan iman mereka. Kita percaya bahwa mereka saat ini telah menerima upah serta mahkota mereka di sorga. Kenyataan apa yang saat ini sedang Anda hadapi? Vonis dokter bahwa penyakit Anda tidak bisa disembuhkan? Kebutuhan yang jauh lebih besar daripada kondisi keuangan Anda? Tantangan dalam usaha atau pekerjaan yang semakin berat? Seolah-olah melampaui kekuatan Anda, apapun itu, jangan pernah izinkan kenyataan Anda sekarang ini mengalahkan imanmu. Terus pegang imanmu sampai Anda sungguh-sungguh memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi hidupmu. Pesan motivasi buat saudara, jangan izinkan kenyataan Anda sekarang ini mengalahkan imanmu. Pernahkah Anda mengalami hal seperti renungan kita hari ini? Ceritakan dan hal apa yang Anda rasakan. Doa untuk hari ini, Bapa, mungkin kenyataan saat ini tidak sesuai dengan iman kami, namun kami tetap mau pegang teguh iman kami kepadamu bahwa akan ada hal yang luar biasa di hari depan nanti. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa terkasih, berilah aku kekuatan dan keberanian untuk merelakan hidupku dan mempercayakannya kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.